Bagian dari sistem informasi manajemen adalah IT arsitektur. IT arsitektur definisinya adalah bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan atau fungsi yang telah dipilih, dan desain sistem komputer secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. IT arsitektur berisi 1. Data apa yang akan dikumpulkan. 2. Di mana dan bagaimana data dikumpulkan. 3. Bagaimana cara mengirimkan data. 4. Di mana data akan disimpan. Dan 5. Aplikasi apa yang digunakan dan bagaimana aplikasi tersebut dihubungkan sebagai sistem yang utuh. Jenis-jenis IT arsitektur. 1. Arsitektur terpusat atau centralized. 2. Arsitektur tersebar atau decentralized. 3. Arsitektur client server. 1. Arsitektur tersentralisasi atau centralized. Semenjak tahun 1960-an, mainframe sebagai faktor utama, komputerisasi terpusat, perusahaan yang tidak mempunyai cabang. Di sini kita akan lihat gambar dari arsitektur tersentralisasi, yaitu ada mainframe, beberapa terminal, arsip data, dan printer. Keuntungan dari arsitektur tersentralisasi yaitu instalasi lebih aman, kontrol aman, biaya pemeliharaan murah, lebih mudah dalam membuat perencanaan strategis, lebih mudah melakukan pelatihan, hardware dan software terstandarisasi sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan. Kerugiannya, jika ada masalah, maka semua akan terkena dampaknya. Kurang fleksibel. Sistem yang dibuat secara global tidak spesifik sesuai kebutuhan masing-masing bagian. Pemrosesan di mainframe lebih lama karena adanya traffic padat. Jika ingin merubah subsistem, maka akan berdampak ke seluruh sistem karena kurangnya diskostumisasi. 2. Arsitektur desentralisasi atau decentralized, komputasi tersebar pada berbagai lokasi dan pemrosesan secara mandiri. Di sini kita akan lihat gambar dari arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Di sini ada mainframe, mini computer, beberapa PC, CD-ROM drive, dan printer. Keuntungan dari arsitektur desentralisasi yaitu biaya pengembangan sistem akan lebih hemat, personel sistem informasi lebih agresif dalam menganalisis kebutuhan sistem, dan kepuasan pemakai karena pengembangan sistem informasi berorientasi kepada end user. Kerugiannya, biaya perawatan akan lebih mahal karena hardware atau software tidak terstandarisasi. Pengontrolan lebih sulit untuk dilakukan dan dimungkinkan akan terjadi kekacauan dalam sistem komputer. Aplikasi dan data antar unit akan terasa lebih sulit dan dalam melakukan tugas akan terjadi kemubaziran karena ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat keras dan lunak. 3. Arsitektur client server. Server menyediakan data yang diminta klien dan klien memiliki kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Di sini kita akan lihat gambar arsitektur client server. Sana ada jaringan, client server, basis data, dan printer. Demikian penjelasan perihal IT arsitektur.